Di era 1980-an, negara-negara Asia termasuk Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa pesat. Sektor real estate, infrastruktur, dan industri manufaktur berkembang dengan cepat. Perekonomian Indonesia sendiri tampak mengesankan. Inflasi terkendali, investasi terus mengalir, ekspor meningkat pesat, kemiskinan berkurang, dan cadangan devisa negara semakin menguat. Memasuki tahun 1990-an, ekonomi Indonesia tampak stabil. Meskipun tanda-tanda inflasi mulai terasa, namun semua itu tertutupi oleh capaian makroekonomi yang menjanjikan. Aliran modal asing tetap deras dan Indonesia tengah bersiap memasuki era tinggal landas, sebuah periode optimisme akan kemajuan ekonomi yang lebih tinggi. Namun mimpi tinggal landas itu tiba-tiba runtuh. Pada 2 Juli 1997, Thailand dilanda krisis finansial yang membuat mata uang baht anjlok drastis dari 25 baht per dolar Amerika Serikat menjadi 56 baht per dolar Amerika Serikat. Krisis ini dengan cepat merembet ke negara-negara tetangganya, termasuk Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Nilai tukar rupiah yang awalnya pada kisaran 4.850 per dolar Amerika Serikat anjlok menjadi 17.000 per dolarnya pada akhir 1997. Kepanikan melanda. Pemerintah Orde Baru pun meminta bantuan kepada IMF pada 13 Oktober 1997, berharap bisa meredam krisis. Namun, langkah ini tidak membuahkan hasil. Alih-alih tinggal landas, Indonesia justru terperosok ke dalam era kegelapan. Harga kebutuhan pokok melonjak, lapangan pekerjaan semakin sulit, dan kondisi sosial semakin tidak menentu. Krisis ekonomi diperparah dengan situasi politik yang penuh ketidakstabilan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin mengakar. Rakyat yang telah lama menahan kekecewaan mulai bangkit. Reformasi menjadi satu-satunya jalan keluar. Sejak Januari 1998, gelombang unjuk rasa mulai menggema di berbagai kota. Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, Surabaya, hingga Makassar. Mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan menuntut perubahan. Mereka bukan hanya memprotes kondisi ekonomi yang memburuk, tetapi juga menuntut reformasi pemerintahan. Puncaknya pada April 1998, demonstrasi semakin besar. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus Indonesia seperti Universitas Indonesia, ITB, UGM, UNAIR, hingga Unhas melakukan aksi di kampus mereka. Pada 12 Mei 1998, tragedi besar pun terjadi. Ribuan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi damai, menuntut reformasi. Namun situasi berubah mencekam ketika aparat keamanan menghadang mereka. Awalnya negosiasi berlangsung damai, tetapi ketegangan meningkat ketika ada provokasi dari beberapa oknum. Gas air mata ditembakkan, mahasiswa panik berlarian, aparat mulai menyerang, dan situasi semakin tak terkendali. Malam itu 13 hingga 15 Mei 1998, Jakarta dan kota-kota lain dilanda kerusuhan besar. Penjarahan, pembakaran, hingga aksi kekerasan terhadap etnis Tionghoa terjadi di berbagai titik, terutama di Glodok dan Pasar Baru. Ribuan orang kehilangan nyawa, sementara ribuan lainnya mengalami trauma yang mendalam. Pada 16 Mei 1968, ribuan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Aparat tak mampu membendung gelombang massa yang semakin membesar. Puncaknya pada 21 Mei 1998, pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia setelah 32 tahun berkuasa di negeri ini. Era Orde Baru pun runtuh. Indonesia memasuki babak baru, era reformasi. Sebuah perubahan besar lahir dari keringat, air mata, dan darah rakyat yang berjuang demi keadilan dan demokrasi.